Ikuti saya ya, baca dua kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu saya melihat kondisi orang yang sakit yang sangat-sangat mengenaskan. Dia sakit jadi nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, seolah-olah semua saraf-sarafnya itu mati. Iya. Tapi kata dokter itu tidak mati. Oh. Kata dokter itu tidak lumpuh, tapi si jasad yang udah berbuah kecil, paling ya apa ini 15 cm lah. Sosok seperti jenglot itu. Mohon saya bukakan ikatan ilmu hitam yang mengikat saya selama berpuluh tahun. Kata saya, insya Allah asalkan kamu mau mengucapkan dua kalimat syahadat, kamu bisa terlepas dari ikatan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampurasun yang jai sampurna bin nadabonat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu apakah keadaan yang jaya sampurna itu masih ada di jalan yang diridhoi Allah atau sudah lain? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat sareng magfirah ka sadayana. Amin ya rabbal alamin. Waktu dipiwarang ku jalma nu pinter, nu sakti, teu tiasa ngalawan tak kumaha. Ta ilmuna disaluhureun tak kumaha. Tak acan kenal Islam. Can kenal Islam. Atos diwawuhkeun sareng agama Allah. Bagaimana cara untuk mengambil kekayaan orang lain, katanya? Bagaimana caranya agar harta kita tidak diambil oleh Nah, emotkeun hate ka Gusti Allah. Seueur istighfar, seueur lausolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bersama rekan-rekan yang lain sudah sampai di sebuah rumah Abah Fendi ya, seorang pakar spiritual yang berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan beliau ini bersama anak-anaknya akan berbagi cerita tentang pengalaman beliau mengobati seseorang yang hampir seluruh tubuhnya itu lumpuh. Dan ini bukan kena oleh penyakit medis tetapi non medis. Dan menurut kabar, Abah Fendi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencarikan jalan keluarnya bagaimana seseorang bisa sembuh gara-gara penyakit non medis. Dan yang menariknya adalah ternyata seseorang ini dikirim sesuatu ya, ibaratnya ya entah apa, nanti kita katanya ke Abah Fendi, sehingga seluruh tubuh dari orang yang sakit itu dikunci oleh sosok gaib. Dan ternyata sosok gaib itu disuruh dan ingin bertaubat. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman. Seseorang yang terkena santet dan sosok gaib yang merasuki seseorang yang sakit tersebut disuruh dan ingin bertobat. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan langsung aja berbincang-bincang bersama Abah Fendi dan anak-anaknya. Teman-teman, yang menarik di video ini adalah sosok gaib yang disuruh untuk menyatet ini akan diinterogasi atau ditanya bagaimana pengalamannya, dipanggil sehingga sosok gaib atau mungkin khodamnya ini bertaubat.
Menarik sekali bukan teman-teman? Kalau begitu kita akan berbincang-bincang langsung dengan Abah Fendi-nya terlebih dahulu. Assalamualaikum Abah Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Abah Fendi, sehat? Alhamdulillah saat ini lagi sehat. Nah, kalau boleh bisa diperkenalkan nggak? Ini ada katanya anak-anaknya. Ini siapa Iya. saja nih Abah Fendi? Ini anak saya, ya nggak akan saya sebutin namanya lah. Oh iya iya Dirahasiakan. boleh. Itu juga sama, nggak saya sebutin namanya. Cuman semuanya ini anak-anak saya gitu kan. Yang selalu saya bawa gitu saat saya pengobatan, gitu, walaupun dekat juga jauh gitu. Nah ini teman-teman, sebagai penegasan aja, Abah Fendi ini bisa mengobati seseorang yang terkena sakit non medis atau mungkin terkena guna-guna atau santet istilahnya. Nanti dalam nanti itu Abah Fendi, anak-anaknya ini akan berperan sebagai apa nih Abah? Ya mudah-mudahan Allah mengizinkan. Saya tidak terlepas dari izin Allah ya. Soalnya walau sesakti apapun, sebisa apapun manusia atau makhluknya, tanpa izin Allah la haula wala quwata, tidak bisa apa-apa, tidak ada daya dan kekuatan. Semuanya atas kehendak dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan ada ridho Allah, saya bisa memanggil khodam yang pernah mengganggu orang yang sakit, dan mudah-mudahan ada ridho dan izin Allah, anak saya bisa melihat sosok khodamnya. Oh Begitu. iya. Nah, Abah Fendi, ini saya ingin mendapatkan cerita yang jelasnya, yang lengkapnya nih. Itu cerita menurut pengalamannya Abah Fendi, seseorang yang sakit itu bagaimana sih Abah? Kapan terjadinya dan bagaimana kisahnya begitu? Insya Allah, insya Allah. Sebelumnya saya ucapkan sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terampes, Dan sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberi karunia nikmat kepada kita semua. Juga sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'ahnya, dan kita semua. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Dengan jaga di yaumil akhir, kita semua bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Ya, alamin. alhamdulillah dan terima kasih telah berkunjung ke tempat saya, dan sebelumnya saya mohon maaf gitu, soalnya saya nggak bisa menghormatinya. Kalau soal pengobatan, pada tahun kurang lebih tahun 2008 kalau nggak salah ya, tahun 2008 saya ada yang manggil ke daerah yang jauh dekat pantai, yaitu yang namanya kalau nggak salah yaitu daerah Sungai Buntu Karawang, kalau nggak salah gitu. Nah, nggak salah, Sungai Buntu Karawang. Saya naik motor dari sini, kalau nggak salah berangkat jam 10 pagi, datang ke sana karena saya nyasar jalannya, tidak tahu waktu itu belum ada HP Android. Gitu. Saya nyasar sampai sana jam 1 malam. Sampai ke tempat orang yang sakit yang menyuruh saya datang ke sana. Alhamdulillah, waktu jam 1 malam saya dipertemukan, saya istirahat sejenak. Habis itu saya melihat kondisi orang yang sakit yang sangat-sangat mengenaskan. Memang usia udah begitu tua lah, lebih dari 70 tahunan. Dia sakit, jadi nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, seolah-olah semua saraf-sarafnya itu mati. Iya. Tapi kata dokter itu tidak mati. Oh. Kata dokter itu tidak lumpuh, tapi anehnya dia itu saraf-sarafnya mati semua, bergerak pun tidak bisa, bahkan makan minum pun dia tidak bisa. Begitu selama udah hampir 40 hari 40 malam. Nah, sedangkan yang mengobati dia itu bukan hanya saya, banyak orang yang lebih pintar, lebih hebat. Cuman saya punya keyakinan bahwa yang bisa menyembuhkan semua makhluknya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya kepanjangan tangan dari Allah saja. Gitu. Dan mudah-mudahan, kata saya dalam hati, saya diangkir, disuruh ke sana menjadi kepanjangan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberi jalan keluar dan menyembuhkannya. Dan alhamdulillah ya kurang lebih saya 30 menit saya bertawasul hanya kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah, dan saya meminta petunjuk kepada Allah jalan keluarnya supaya bisa terbuka penyebabnya apa orang ini yang sakit sampai tidak bisa bergerak, sampai tidak bisa minum dan tidak bisa makan, bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Alhamdulillah jawabannya ada. Saya waktu itu sama anak saya, ya sama anak saya, dan waktu saya munajat kepada Allah dengan sejarah tidak disengaja ada yang masuk ke anak saya dari orang yang sakit. Spontan masuk dan anak saya mengamuk. Mengamuk segala macam dia omongkan, bahwa katanya saya merasa tersiksa sekian tahun saya ada di dalam jasad orang ini, dan sekian puluh tahun saya dikekang, disuruh menyakiti orang, disuruh ngambil duit orang, katanya, kata Khodam yang masuk ke dalam jasad anak saya. Dan saya ini udah bosan dan saya ini mau bertobat, katanya gitu ya. Dan mau tolong, katanya, saya bantu untuk terlepas dari ikatan ilmu hitam yang sangat tinggi yang sehingga bisa menaklukkan dirinya, si Khodam itu. Mohon dilepaskan, kata saya. Itu saya nggak bisa apa-apa, tapi saya mungkin mau bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan, mudah-mudahan Allah membebaskan kamu, kata saya, dari cengkraman ikatan ilmu hitam yang sudah menaklukkan kamu selama berpuluh-puluh tahun untuk dijadikan ya suruhan untuk menyakiti orang, untuk menyantet orang, untuk mengambil harta orang gitu. Yaitu. Dan terus setelah masuk dia tanya siapa namanya. Dia langsung menjawab dia punya nama Jaya Sampurna bin Nagabonar. Dia hidup selama 600 tahun. Aslinya dia dari Bogor. Aslinya dari Bogor. Jadi mungkin selama 600 tahun dia itu di masa saat yang Jayadata Prabu Siliwangi, mungkin Pajajaran. Berarti sekitar abad ke-14 ya? Ke-14. 1400 ya. Masehi. Ya itu. Dan terus saya ngomong, kamu ini apa punya jasad apa cuman sekedar Khodam aja, kata saya. Saya punya jasad, dan jasad saya disimpan di suatu tempat. Karena saya lagi disuruh, katanya. Dan tolong jasad saya ambil dan buang ke tengah lautan. Kata saya. Ya, kata saya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan dan memberi kekuatan kepada saya, memberi keselamatan kepada saya. Apapun yang kamu minta saya lakukan. Ya, terus perjalanan itu saya lakukan. Si jasad yang udah berbuah kecil, paling ya 15 cm lah. Sosok Seperti jenglot itu. Ya mungkin jenglot bisa dikatakan, jenglot juga bisa. Saya buang ke tengah lautan, terus ya kembali lagi ke tempat yang sakit. Alhamdulillah yang sakit itu bisa bergerak. Yang sakit itu bisa bicara. Terus si sosok yang masuk ke dalam anak saya itu bicara lagi. Mohon saya bukakan ikatan ilmu hitam yang mengikat saya selama berpuluh tahun. Kata saya, insya Allah asalkan kamu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu bisa terlepas dari ikatan itu. Dan alhamdulillah saya ucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengikutinya. Akhirnya dia terbebas dan dia berjanji akan mengikuti saya selama saya pengobatan, akan membantu saya selama pengobatan. Cuman bukan saya nggak mau nerima. Prinsip saya, kalau tanpa izin Allah saya nggak mungkin bisa. Walaupun ada bantuan dari Khodam tersebut, itu kepanjangan dari tangan Allah menggerakkan Khodam itu untuk membantu saya. Bukan artinya Khodam itu. Khodam itu tanpa ada digerakkan oleh Allah, tanpa izin Allah nggak bakalan bisa. Begitu. Jadi biar nggak jadi musyrik gitu.
Kenapa dia sampai pengen dibebaskan? Karena dia takut seandainya dia terbebas pun juga bukan sama saya, terus jasadnya ketemu sama orang lain yang serakah, pasti dia juga disuruh-suruh Manfaatkan. lagi, disuruh itu lagi lah, disuruh ini lagi, dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Nah begitu cerita waktu pengobatan saya di Karawang, Sungai Buntu. Dan mudah-mudahan yang sudah saya sebutkan tadi, saya minta izin sama Allah, sama Rasulullah, juga saya minta izin sama para rijalul ghaib mau memanggil khodamnya. Bisa dipanggil berarti Pak? Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan ya. Saya mau coba. Berarti Pak, mohon maaf saya ada pertanyaan sedikit. Jadi pada waktu itu sosok wujud jenglotnya udah Bapak hancurkan. Dibuang ke laut. Belum dihancurkan tapi dibuang. Disuruhnya dibuang ke laut. Tapi kalau sosok khodamnya masih ada sampai sekarang. Iya, soalnya dia sudah terlepas dari jasadnya. Oh. Gitu. Berarti mungkin untuk pembuktian sekarang Bapak akan memasukkan sosok jenglot khodam jenglot tersebut nanti ke mediator gitu. Ya, mudah-mudahan Iya, mudah-mudahan. bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada izin Allah. Jadi mau langsung dimulai aja Pak. Boleh, Bagaimana? boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Sampurasun leluhur sakawayana, sampurasun leluhur pajajaran, sampurasun yang jai sampurna bin nagabona. Assalamualaikum para waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang jai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf saya mengganggu kehadiran yang jaya sampurna. Bukan saya berniat mau mengganggu, cuman saya pengen silaturahmi keberadaan yang jaya sampurna. Apakah benar masih bersama saya dan apakah benar masih ada di jalan Allah? Maksud saya begitu. Barangkali ada yang mau dikatakan. Terasap. Teresep. Kasaha. Teresep. Oh, teresep di. Nggak suka di kamera gimana? Nggak suka di kamera gitu. Tidak suka di kamera. Lobaan. Lobaan anu hadirna. Ya. Loba anu datang maksudnya gitu. Pengen cuma cari informasi Mohon. Mung saukur hoyong cari informasi bungkul, ya pengen cari informasi aja gitu. Apakah keadaan yang jaya sampurna itu masih ada di jalan yang diridhoi Allah atau sudah lain? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaulah bakal tetap di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat sareng magfirah ka sadayana. Amin ya rabbal alamin. Nya hatur nuhun kalayan abdi maksudna mah hiji silaturahmi, kadua hoyong netapkeun apakah leres aya yang sampurna masih aya di jalan Allah atau nanti anjeunna tos kababoy ku sakaba-kaba. Maksudna mah kitu wungkul. Pengen tahu kalau sekarang tinggalnya di mana? Kalau sekarang ayeuna tinggal di mana? Kaulah tetap Di dia. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan. Janten anjeun tetep di dia. Alhamdulillah. Konaon kapungkur waktu di piwak minta benar tetiasa ngalawan. Nah, terus kumaha? Waktu kapungkur waktu di piwarang ku jalma nu pinter, nu sakti teu tiasa ngalawan tah kumaha? Tah ilmuna disaluhureun tah kumaha?
Acan kenal Islam. Can kenal Islam. Atur nuhun atos diwawuhkeun sareng agama Allah. Alhamdulillah ya, terima kasih. Katanya dulu itu belum mengenal Islam, seandainya dia sudah mengenal Islam, insya Allah dia bisa berontak melawan yang menguasainya. Dia mengucapkan terima kasih sudah dikenalkan dengan apa yang namanya Allah dan apa yang namanya agama Islam. Mungkin bisa Gitu. pertanyaan. Iya. Bagaimana dulu cara beliau untuk mengambil kekayaan orang lain? Nah, terus bagaimana cara untuk mengambil kekayaan orang lain, katanya? Terus juga dengan Apa? antisipasinya juga nanti. Iya. Apakah ya secara disedot takuma? Bangsa kaula benten sareng jalmi. Bangsa jin dipasihan kaluwihan ku Gusti Allah. Benar. Tiasa. Benar. Segala rupi tiasa. Jadi bangsa jin itu punya kelebihan. Jadi bukan seperti manusia jalan kaki mendobrak pintu mungkin atau disedot dari jarak jauh, bisa begitu mungkin. Terus Betul. tanyain bagaimana caranya agar harta kita tidak diambil oleh Nah. bangsa seperti itu. Sugan aya carana supaya harta teh tekeng yang ku bangsa nu kitu lembut. Emutkeun hate ka Gusti Allah. Oh. Seueur istighfar. Seueur ngaos sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hatur nuhun. Terima kasih, katanya begitu. Benteng dari segalanya biar kita tidak diambil harta oleh yang bangsa gaib yang kayak gitu ya. Keimanan, kekuatan iman kita, gimana letak dan kekuatan iman kita. Gitu, perbanyak berzikir, perbanyak sholat, yang penting yang 5 waktunya gitu. Nah terus Pak, biasanya kalau penyakit kiriman seperti itu nyerangnya ke organ-organ mana saja Bu? Iya. Kalau boleh tahu pertanyaan. Nah. Ini bisa jadi pembelajaran Iya. juga. Terus yang diserang ku bangsa gaib eta organ-organ naon wae nu diserang ku bangsa gaib. Hate karena perasaan. Oh, karena perasaan supaya mati rasa gitu. Cara mencegahnya. Mencegahna sami seperti tadi. Emut ke Gusti Oh. Allah. Zikir. Dikir. Tidak lupa serangku penyakit model santet seperti itu mah khusus jalma-jalma anu poho. Benar. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang nu sering menghayal, sering melamun gitu. Kadang-kadang gampang lah terkena. Tapi kalau kita selalu berdikir, selalu apalah, insya Allah gitu. Terus bagaimana tanggapannya bila bertemu dengan seseorang yang masih menyimpan sosok jenglot? Bagaimana takumaha ieu tanggapan eyang upami katingali aya seseorang aya jami anu nyimpen jenglot anu nguasai jenglot. Nah eta teh wajib dibebaskeun takumaha supaya henteu da mungkin gaduh keyakinan manehna hoyong tiasa bebas gitu tah. Sami sareng eyang kapungkur. Oke dongkapnya lira. Sadaya ke tos kantosan ayeuna di dieu nuhunkeun bantos. Oh iya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Puji syukur ka Gusti Allah. Mudah-mudahan abdi khususna sadayana nu aya di dieu oge yang dia sampurna nu parantos lebet Islam, tos menguasai agama Islam sing dipasihan kakiatan ku Gusti Allah. Hapunten ke hiji deui Mangga. panglebikeun ai kapumurna yang jadi sampurna teh apakah seorang abdi dalam atau orang kerajaan apa? Mohon gitu taat. Nah kapungkurna teh yang jasa murad teh seorang resi pertapa ilmuwan ta abdi dalam negara apa naon teh gitu maksudna. Kapungkur abdi kapapancenan janten resi. Oh. Janten resi. Iya. Hasilkeun apa? Mun ayeuna mah orang teh Ya, jadi penasehat. Penasehat Ya gitu. Ya kalau sekarang itu resi itu
sebagai penasihat kerajaan, jadi dia itu punya tugas sebagai resi mungkin. Sadaya putra raja ku abdi dibimbing. Iya, Nah, terus kenapa memilih jalur apa tadi? moksa. Jalur. Waktu dulunya waktu kapungkur Gagal. bisa gagal moksa eta kunaon tah? Bisa gagal moksa. Hati abdi kirang bersih. Mohon. Jadi masih kene emut karena kaduniai wian gitu. Mohon. Berarti sebelum Islam agamanya apa? Sebelum Islam, satu acan Islam manawi? Abdi perjantan agama Oh, Hindu. Hindu. iya. Mohon sesuai. Ya, hatur nuhun. Ya, terima Karunya kasih. ya. Terus ada yang pertanyaan? Kami teuing karunya. Nyambung Eh, jajaran atau Ini atas tekiatur. oh iya. Ya, terima kasih, akan saya kirim doa ya. Biar kita semuanya selamat, yang selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa tasamtu bika ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wa bihaqi hidir. Wa bihaqi hidir wa ilyasin wa bihaqi kahini jin mahijin ka kahijin jujin wa bihaqi kahini mahijin. Wa bihaqi adam wa nahin wa tasamtu bika min syarri jin wal insi wal rahman wa syaitin wal jin. Wa min kulli afatin wal hati wa tasamtu bika min kulli balin. Bihaqi danialin wa bihaqi aijin dari sini wa bihaqi hanian suruhin wa balin. Ya Allah, ifani minal balai wal balaya wal fatwa sabalik insyaAllah isya wa bihaqi Dawud wa Zakaria wa bihaqi Ismail wa bihaqi Isa sallallahu alaihi yaman la bidayata lahu wa la nihayata lahu tasumtai kamin bikir anti doa isyak bihajil yaman wastajib ya geus mustajib agisna ya Allah pasihan kanikmatan yang dia sempurna di alamna Gusti ya man sya kami sallallahu ya Allah wa ni'mal wala haula wala quwwata illa billah walhamdulillah Allah kul atas urutan bir tembok anak tarik nafas, tahan nafas kita seperti ya kan. Tarik nafas gitu. Keluar. Menyarani anak itu capek. Terus saudara. Entas. Alhamdulillah teman-teman, nampaknya seorang mediatornya sudah sadar dan kita mendapatkan informasi tentang pengalaman seorang Abah Fendi, pakar spiritual sakti yang pernah menyembuhkan seseorang yang betul-betul lumpuh total. Ternyata bukan karena stroke, cuman kelihatannya seperti stroke dan pengobatannya pun bukan dengan obat-obatan medis atau penanganan medis, tetapi dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Abah Fendi? Itu apa? Kayak mau menangis enggak? Sakit. Kayak masih sedih gitu. Enggak. Efek dari Banyak yang hadir itu. Oh, banyak yang Oh, Di sini iya. banyak yang hadir, tapi biarin aja dulu. Oh. Ya, biar tenangin dulu. Baca salawat dalam hati. Terus sekarang Udah sadar, Kak? Udah sadar. sudah alhamdulillah gitu ya. Ternyata untuk pembelajaran buat kita. Jadi apa yang dirasakan, mungkin kita sakit bertahun-tahun yang dirasakan dari jantung, biasanya jantung, lambung, hati, Sama jantung, ginjal. lambung, hati, sama ginjal biasanya Pak. Ada dari penyakit itu kalau nggak sembuh-sembuh biasanya ada sangkut paut dengan non medis ya. Iya. Nah itu antisipasinya seperti apa Pak? Apabila terjadi hal-hal seperti itu Antisipasinya kan bertahun-tahun. ada pembelajaran Mm-mm. dari ruqyah. Jikalau kita sakit di bagian ini, sambil kita usap-usap, diputar-putar sambil baca Al-Fatihah, bisa meruqyah diri sendiri sambil baca Al-Fatihah, sambil baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, juga ayat kursi. Dan di akhir ayat kursi, wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim, baca 70 kali biar sihir dan jinnya bisa hancur dan keluar. Dan biar racun-racun sihir yang hendak masuk ke dalam saraf-saraf bisa keluar. Begitu untuk mengantisipasi jikalau ada kelainan di tubuh kita. Jadi seandainya sakit di sini, pegang sini, baca Al-Fatihah, niatkan sama Allah ingin mengeluarkan semua aura negatif yang menjadi penyakit
di dalam diri kita. Itu Al-Fatihah diputar Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan akhir ayat kursi wala ya'uduhu hifdhuhum wa huwal aliyyul azim 70 kali. Terakhir kun fayakun insyaallah. Nah, itu mungkin cara penanganannya atau pencegahannya begitu. Nah, ini itu pencegahan apa namanya? yang paling dasar gitu ya. Dasarnya gitu. Apakah semua orang yang meruqyah diri sendiri itu apakah akan berhasil atau tidak? Bagaimana keyakinan dan keimanan kita? Kalau kita yakin sama Gusti Allah, insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Kebanyakan ham-ham dan was-was kurang keyakinan. Iya. Takut kesurupan sendiri, nantinya Enggak. nggak ada yang nanganin gitu ya. Itu ada ayat kursi itu. Ayat kursi itu bukan arti duduk, tempat duduk. Kursi itu artinya kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Allah yang meliputi langit dan bumi dan seisinya. Jadi jangan sampai ada keraguan, Nah, iman yang itulah. betul-betul 100%. Ya, was-was dan keraguan itulah yang menghalangi doa kita. Mungkin kalau misalkan masih was-was, masih keimanan kita masih belum kuat, mungkin bisa apakah harus terus diusahakan atau Harus terus ingin diusahakan. bisa bertanya juga kepada orang yang betul-betul imannya yang lebih Jadi kuat. begini ya, jangan dulu bertanya kalau bisa kebanyakan. Bukan saya menyalahkan, bukan saya menyalahkan. Kadang-kadang bertanya itu diminta dulu untuk inilah, untuk inulah, itulah. Kadang-kadang saya kasihan. Mendingan kita meminta petunjuk dulu melalui istikharah lah. Iya. Baru kalau kita gagal dan gagal lagi, minta petunjuk lagi kepada siapa kita bertanya. Barangkali Allah akan mengutus seseorang yang Iya. bisa menolongnya. Iya. Insya Allah nanti juga ada petunjuk. Jadi ya. Mungkin terakhir Abah, mungkin nanti kan ada penonton yang bertanya seperti ini. Bagaimana cara membedakan sakit yang terkena dengan gangguan gaib dengan sakit medis? Nah kan takutnya nanti ada penonton yang ingin mendeteksi ke Abah atau berobat ke Abah atau gimana? Jadi gini ya, banyak sekali perbedaannya. Kadang-kadang kita dikasih pertanda dulu dalam mimpi bisa. Kedua, di saat sakit itu kadang-kadang ada waktunya. Kadang-kadang pas jam 12 malam sakitnya tambah parah. Kadang-kadang pas azan maghrib sakitnya tambah parah. Gitu. Sedangkan di waktu-waktu biasa sakitnya biasa. Gitu. Itu bisa dirasakan. Itu deteksi paling awal. Iya, soalnya saya pernah merasakan sendiri hasil dari pengobatan waktu saya pernah mengobati di daerah Banjar. Mungkin nanti itulah diungkap. Oh, Kota Banjar, Pak. Saya pernah. Wah, Masya Allah, saya dari Kelahiran. Banjar nih. Kelahiran. Iya, kota kelahiran. Nah, Pak Petik gini Pak, kalau misalkan tadi kan waktu si A ini lagi kemasukan Iya. sang resi, Iya, katanya pengen banyak yang ingin diselamatkan. iya. Berarti mungkin pada intinya kalau bahasanya Pak Beja-beja apa kumaha sih? Nah, mohon Pak Beja-Beja kan yang kayak gitu beda sama kita gitu. Jadi apa namanya antara kekuatan batinnya itu nyambung lah. Apalagi yang namanya udah berilmu tinggi gitu. Yang namanya batarakan ilmu tingkat tinggi batarakan itu ya. Berarti kesimpulan pada intinya dari Abah sosok Jenglot itu sebetulnya jahat atau gimana? Soalnya kan yang beredar di masyarakat, mungkin saya juga tanya Jenglot itu suka nolong orang, ngambil harta kekayaan, intinya kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin kesimpulan dari Abah seperti apa? Ya, kesimpulan saya yang jahat itu bukan jenglotnya, tapi manusia yang menguasai jenglotnya. Kadang-kadang dikasih darah hewan, dikasih darah manusia, ditekan pakai ilmu-ilmu tingkat tinggi yang bisa menaklukkan dia, disuruh ngambil itu, ngambil inilah, disuruh menyakiti lah, kadang-kadang begitu. Nah, itu sama aja seperti jenggot juga, itu kadang-kadang banyak yang ingin terbebas gitu. Mungkin pada intinya yang Jenggot juga kalau nggak ada yang nyuruh dia nggak mungkin ngambil harta kekayaan orang lain. Nggak gitu. mungkin buat apa? Dia kan bukan seperti kita. Gitu. Uang rupiah mau belanja ke pasar. Iya, begitulah. Ya mungkin Mbak terakhir mungkin kata-kata apa buat para penonton dan buat para Pesan-pesan buat penonton terkait Jenglot dan yang lainnya. Ya, terkait Jenglot dan ilmu-ilmu yang kayak gituan, saya mohon maaf ya. Sebesar-besarnya jangan sampai kita terlalu percaya dengan kekuatannya. Karena saya takut jikalau
kita punya barang seperti itu, terus kita pergunakan untuk sesuatu, walaupun itu ada di jalan yang benar, saya takutnya Allah yang menciptakan kita dikesampingkan. Takutnya kita lebih percaya kepada benda, kepada makhluk. Jadi hukumnya kan musyrik. Iya betul. Takutnya begitu aja saya. Jadi hilangkanlah di dalam diri kita itu sifat serakah lah. Gitu. Cuman itu aja pesan saya. Alhamdulillah teman-teman ya, rupanya cukup sekian. Mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya, khususnya bagi kami yang ada di sini dan umumnya bagi para penonton YouTube Meisa Selina, Kartika Hidro, dan Kang Nazar. Kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih Bapak Fendi dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.